Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Raya Al-Hakim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini tanggal 27 Rajab ya, bertepatan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pagi hari ini pun tema pengajian kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ya, mengenang peristiwa yang terjadi. Dan salah satu peristiwa waktu Nabi Muhammad bertemu dengan Jibril, Nabi Muhammad dihidangkan dua minuman. Pas banget nih duanya dulu nih ya. Nabi dihidangkan khamr dan susu. Pas banget susunya dulu. Ya. Gak tahu niat pengadaan panitia ya. Cuma ini air putih. Dan kemudian Nabi ditawarkan dua minuman. Nabi saat itu milih apa Nabi? Minum susu. Ya kan? Kata Jibril, engkau benar ya Muhammad. Ikhtartal fitrah, engkau milih yang benar. Kalau engkau milih khamr akan sesat umatmu. Gitu kata Jibril. Saat itu Nabi milih minum susu ya. Nabi minum susu aja umat baik yang sesat hadirin ya. Apalagi minum khamr waktu itu ya. Kecuali jamaah Al-Hakim baik semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, begini ceritanya. Isra dan Mi'raj ini ada dua peristiwa. Satu peristiwa Isra, atau peristiwa Mi'raj. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab al-Isra wal Mi'raj. Jadi al-Isra wal Mi'raj, ada wawuhnya ya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj gitu. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Jadi 10 tahun jadi nabi, terjadilah peristiwa ini, tahun ke-10. Tahun ke-10 ini disebut dengan nama Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Nabi dalam keadaan lagi sedih-sedihnya, dalam keadaan ibarat susah lagi susah-susahnya gitu. Ibarat berdakwah sedang menghadapi ujian yang sangat berat dalam hidupnya. Jadi kalau dari beliau jadi nabi umur 40 tahun gitu kan kemudian setelah jadi nabi dakwah sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun. Ya kan? Setelah 3 tahun sembunyi-sembunyi, kemudian 4 tahun berikutnya dakwah terang-terangan. Dan ditandai dengan Islamnya Sayyidina Umar. Jadi Umar dan Hamzah masuk Islam. Umar Islam, Hamzah Islam. Umar Islam punya kekuatan hadirin. Ya kan Umar dia preman pada zamannya gitu. Ya kan? Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, Hamzah Islam, dakwah mulai terbuka gitu. Pertamanya dakwah underground 3 tahun, sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. 3 tahun sembunyi-sembunyi, 4 tahun kemudian, 4 tahun berikutnya jadi 7 tahun ya. 4 tahun terang-terangan. Ketika terang-terangan mendapatkan intimidasi, penangkapan, pembunuhan dan lain sebagainya. Maka pada tahun ke-7 ada peristiwa pemboikotan. Nabi Muhammad dan para sahabat dikumpulkan di satu tempat gitu. Tidak boleh ada transaksi dengan kaum muslimin, gak boleh dagang, gak boleh menikah, pokoknya dikucilkan. Berapa tahun hadirin? 3 tahun dikucilkan. Sampai selama 3 tahun juga kesulitan yang luar biasa gitu. Nggak ada makanan, nggak ada apa gitu. Ntar akhirnya
Masuk tahun ke-10, Khadijah sakit, istri Nabi. Tapi selama 3 tahun ini penderitaan yang luar biasa. Bahkan banyak orang-orang kafir Quraisy yang gak tega melihat kaum muslimin dikucilkan begitu tuh. Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, saking laparnya waktu itu, kata Sa'ad, kharajtu lailan li abul. Satu malam aku keluar, mungkin dari penampungan gitu, dari camp gitu, untuk pipis malam-malam. Begitu aku pipis, kata Sa'ad, fasami'tu qaqatan. Aku mendengar, mohon maaf, ketika pipis dengar suara kayak, kan kalau pipis masuk ke pasir ya, ini kayak kena sesuatu gitu. Sek, gitu aku lihat, gelap aku lihat, fa idza hiya jildata ba'irin yabisa. Ternyata kulit hewan yang udah kering. Kemudian kata Sa'ad, aku bersihkan, fanazaftuha. Kemudian aku keringkan, fadaqaqtuha, aku tumbuk gitu. Aku jadiin bahan makanan, faqawitu biha thalathata ayyamin. Dengan itu makanan aku bertahan hidup selama 3 hari. Saking sulitnya pada waktu itu. Bahkan kata Syekh Ramadan Al-Buti, sahabat makan wa na'kulu awraq asy-syajar. Kami makan daun-daunan. Bahkan ketika kami buang air besar gitu, kayak mohon maaf kambing buang air besar gitu. Saking sulitnya pada waktu itu. Tiap malam anak-anak pada menangis. Berapa tahun hadirin? 3 tahun. Sampai akhirnya kertas yang isinya pemboikotan itu yang digantung di Ka'bah dimakan oleh rayap, gitu kan? Maka berakhirlah pemboikotan, gitu tuh. Ada yang mengatakan itu contoh tentara Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemboikotan begitu dilihat, oh udah hancur kertasnya, maka berakhirlah pemboikotan. Tahun ke-10 tuh. Saking sulitnya di masa pemboikotan, istri Nabi Khadijah meninggal dunia. Sakit kemudian meninggal dunia. Tak lama kemudian pamannya, ntar yang diboikot bukan cuma orang Islam, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang Islam, yang enggak Islam, dari Bani Hashim, Bani Muttalib dikumpulkan di camp gitu. Tujuannya untuk agar mereka keluar dari Islam. Singkat cerita, Khadijah sakit meninggal dunia, kemudian Abu Thalib pamannya juga meninggal dunia gitu. Meninggalnya Khadijah itu merupakan pukulan yang sangat menyedihkan bagi Nabi. Jadi istrinya meninggal, Rasulullah sedih banget hadirin. Orang laki begitu tuh bu. Suami kalau istri meninggal sedih banget suami. Dia nggak percaya gitu. Bapak saya tanya, kalau istri meninggal bapak sedih nggak? Yang bener. Ragu-ragu jawabnya. Sedih Ustaz. Kata ibu bapak-bapak mau Ustaz, kalau istri meninggal sebelah kanan nangis, sebelah kiri udah nyari-nyari begitu dengan penggantinya. Jadi Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, maka kafir Quraisy semakin menjadi-jadi menyakiti Nabi. Sampai Nabi Muhammad mengizinkan para sahabat ngapain? Hijrah. Hijrah kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Kata Nabi, fa inna biha malikan la yazlimu ahadan innahu. Pergi ke Habasyah, di sana raja, ada raja walaupun dia non muslim tapi rajanya baik, tidak berbuat zalim. Sahabat hijrah kemana? Ke Habasyah waktu itu. Nabi Muhammad sendiri saking beratnya ujian, Nabi hijrah juga. Hijrah kemana Nabi? Ke Taif, ya kan? Dengan asumsi di Mekah kayaknya udah ada harapan lah, ya kan? Istrinya meninggal, pamannya meninggal, Nabi hijrah kemana? Ke Taif. Ternyata di Taif Nabi ditolak apa diterima? Ditolak hadirin, dilemparin batu, berdarah Nabi itu. Ya kan, dikatakan mohon maaf majnun, dikatakan apa gitu kan. Dilemparin, Nabi lari bersama sahabat tuh. Ya kan, ada kebun anggur gitu kan, Nabi istirahat, berdarah-darah Nabi. Sampai ada riwayat datang malaikat, wahai Muhammad, kalau engkau mau itu penduduk Taif aku tebalikin tuh gunung biar meninggal semuanya. Kata Nabi, jangan. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lam. Jangan, kata Nabi. Berikan mereka hidayah. Mereka enggak tahu ya Allah. Singkat cerita, kan di Taif ditolak. Nabi balik ke mana? Balik ke Mekah. Di Mekah Nabi enggak boleh masuk dalam kota Mekah. Dihadang karena Nabi kan diusir. Maka Nabi ini kota Mekah, Nabi nunggu di luar. Nabi ngapain? Qiyamul Lail. Nunggu, enggak boleh masuk Nabi, enggak boleh masuk. Qiyamul Lail, ada riwayat di malam itu rombongan jin lewat.
rombongan jin lewat mendengarkan bacaan Quran Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Diwahyukan kepadaku, kata Nabi, sekelompok jin mendengar bacaan Al-Quran yang aku baca. Jin ngapain jin? Beriman, ya enggak? Beriman. Ada yang mengatakan ini hiburan buat Nabi. Di Mekah ditolak, di Taif dilempar batu, Allah hibur. Kalau manusia nggak beriman, bangsa jin beriman nama Nabi, gitu hadirin. Nah, ada yang mengatakan diabadikan jadi masjid jin. Itu kan di pinggiran kota Mekah kan. Jadi kalau kita ke arah Ma'la pemakaman tuh, dari Ma'la mau ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram maaf, ada masjid ya di pojokan kan, dikasih nama Masjid Jin. Di situ tempat Nabi itu nggak bisa masuk gitu. Sampai akhirnya ada seorang tokoh Quraisy yang bernama kalau nggak salah Utsman bin Abi Thalhah. Dia kesian lihat Nabi. Dia kafir Quraisy nih, ya kan? Jadi orang Quraisy itu waktu itu punya hak namanya hakul jiwar. Para tokoh punya hak untuk memberikan perlindungan pada orang yang ingin dia lindungi. Hakul jiwar namanya. Ya, jadi kalau dia bilang tokoh nih, Nabi Muhammad di bawah perlindungan saya, udah nggak ada berani ngapain dah. Saya lupa kalau namanya, nama sahabatnya, nama orang kafir Quraisy kalau nggak salah namanya sallallahu alaihi Nabi, tokoh Quraisy dia, Abu Thalhah masalah. Dia bilang sama anaknya dua, anaknya kembar, disuruh anaknya mengawal Nabi. Anaknya jemput Nabi menguruskan pedang. Kata ayahnya, siapa yang berani macam-macam berhadapan dengan saya. Masuklah Nabi ke dalam kota Mekah di bawah perlindungan tokoh Quraisy ini. Tahun ini dikasih nama tahun apaan? Tahun duka cita gitu. Amul Huzni. Puncaknya kesedihan. Jadi ibarat apa namanya itu, ujian bertubi-tubi hadirin, ya kan, luar biasa gitu. Kemudian Allah hibur Nabi. Apa hiburannya? Isra Mi'raj, gitu kan, tahun ke-10. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Palestina, naik ke Sidratil Muntaha. Buat apa Allah ngajak Nabi jalan-jalan? Linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan, kata Allah, tanda-tanda kebesaranku. Ini kan Nabi Nabi Muhammad untuk para nabi gitu kan, sampai kemudian beliau mendapatkan perintah salatnya 5 waktu, pulang Isra Mi'raj, hati Nabi jadi gembira. Ntar hadirin, setelah peristiwa ini tahun ke-10 yang ada adalah kemenangan-kemenangan. Jadi kalau kan teorinya ada teori the dark hour gitu kan, teori kegelapan yang paling gelap gitu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi orang tuh kalau malam, kalau belum gelap banget tadi pagi belum datang, betul nggak? Udah gelap banget nih jam 12 malam, pelan-pelan apa yang terjadi tuh? Habis itu pelan-pelan menuju terang ya, gitu hadirin. Nah, singkat cerita, pulang Isra Mi'raj yang muncul adalah kemenangan-kemenangan. Tahun ke-11 apa yang terjadi? Ada 12 orang dari Madinah pergi haji, nyari-nyari Nabi, masuk Islam, baiat Aqabah yang pertama. Tahun ke-12 musim haji lagi, sekitar 75 orang dari Madinah bikin haji, ketemu Nabi, ngapain? Masuk Islam lagi, baiat Aqabah yang kedua. Tahun ke-13 Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Tahun pertama di Madinah, tahun kedua perang Badar. Intinya setelah itu yang terjadi adalah kemenangan. Maka kata para ulama, peristiwa Isra dan Mi'raj dia menjadi titik balik gitu. Ibaratnya nih mulai dakwah susah, Isra Mi'raj, nah naik gitu hadirin. Dia menjadi al-muntolak, menjadi apa namanya itu, tanda datangnya beragam kemenangan-kemenangan. Sekarang pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ada latar belakangnya. Di antaranya adalah wafatnya istri Nabi, wafatnya Khadijah gitu. Jadi wafatnya Khadijah dikasih nama itu tahun-tahun kesedihan. Pelajarannya adalah betapa pentingnya peranan istri di dalam kesuksesan suami. Orang sering mengatakan
berapa banyak setiap ada laki-laki yang sukses, pasti ada di belakangnya perempuan yang sukses yang mendukungnya. Betul nggak Dirin? Di Indonesia contohnya lah, orang bilang Pak Soeharto hebat ya, tapi orang sering bilang Ibu Tin yang hebat, ya nggak tuh? Tahun 96 Ibu Tin meninggal dunia. Saya ingat musim haji itu di Mina. Saya pergi haji 96 di Mina, ramai orang, Ibu Tin meninggal, Ibu Tin meninggal. Tahun 96 tuh. 97 ada Krismon ya, dan beliau kemudian semoga Allah ampuni kesalahannya dan diterima amal ibadahnya. Semoga almarhum Pak Soeharto dengan beragam jasanya Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Kalau ada kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang Pak SBY hebat, ya enggak tuh? Tapi Pak SBY bilang Ibu Ani yang mendukung. Ya enggak tuh? Ya kan? Ibu Ani ya. Orang bilang Pak Habibie hebat. Pak Habibie yang bilang Ibu Ainun yang mendukung dia. Betul enggak tuh? Yang paling hebat Bung Karno hadirin. Banyak yang mendukung. Ya enggak tuh? Ternyata tuh semakin banyak yang mendukung semakin hebat. Kata ibu kesimpulan yang salah. Jadi kalau ada laki-laki yang hebat, pasti ada apaan? Perempuan hebat yang mendukung. Pentingnya peranan istri di dalam kesuksesan suami hadirin gitu tuh. Dakwah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak pernah melupakan Khadijah. Ketika Aisyah cemburu, apa kata Nabi? Dialah orang yang pertama kali beriman kepadaku, Khadijah. Ya kan? Dialah yang memberikan semua pengorbanannya untuk dakwahku. Begitu kata Nabi itu. Beliau sampai Khadijah meninggal dunia, udah meninggal Khadijah, Nabi masih sering ngirimin makanan kepada keluarganya Khadijah. Setiap Nabi motong kambing, kata Nabi, arsiluha, ini kirimin kepada keluarganya Khadijah. Udah meninggal istrinya, Nabi masih menghormati keluarga mertuanya hadirin. Masih ingat sama mertuanya. Kalau kita istri masih ada, udah lupa sama mertua. Aduh. Pasti bukan jamaah Al-Hakim ya. Ini kan. Hujan ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ini kan. Jadi kita kembali, ini pengajian sampai jam 10. Hujan hadirin. Sampai jam 10. Siapa hadirin? Saya enggak ya. Saya jam 6 pulang. Ini tanggal merah. Jadi saya ulangi. Jadi pentingnya peranan istri buat seorang suami, gitu tuh. Suksesnya suami diantaranya dukungan istrinya hadirin, ya nggak nih? Maka bapak-bapak ya mudah-mudahan juga berterima kasih kepada istrinya. Kita berangkat kerja, baju kita rapi hadirin, ya nggak? Sepatu kita siap, siapa yang nyiapin hadirin? Ya kan? Pembantu saya Pak Ustaz, oh, bukan istri bapak, bukan. Ya tapi kan istri bapak yang ngatur. Ya kan, walaupun di rumah ada pembantu rumah tangga ya, kan istri yang ngatur yang segala macam gitu. Dia nyiapin makanan, dia segala macam, gitu kan. Maka mudah-mudahan para istri yang hadir di belakang, istri-istri yang mendukung suaminya, ya kan. Sama juga di belakang wanita-wanita sukses pasti ada orang laki yang progresif yang mendukung dia. Setiap perempuan-perempuan yang sukses pasti ada orang-orang laki yang progresif yang mendukung dia. Mungkin ayahnya, mungkin saudaranya, mungkin suaminya. Laki-laki yang progresif, laki-laki yang memiliki pikiran yang maju, yang memberikan kesempatan kepada istrinya, gitu. Karena berapa banyak perempuan-perempuan yang memiliki beragam potensi, tidak berkembang potensinya, gara-gara tidak mendapatkan dukungan dari suaminya, dari ayahnya, dari orang-orang laki di sekelilingnya. Mudah-mudahan kita menjadi laki-laki yang progresif, yang mendukung anak perempuan kita, mendukung istri kita hadirin. Tentu dalam koridor syariat Islam gitu, ya kan? Ini yang pertama. Jadi peranan istri luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir di sini, walaupun pengantin-pengantin lama ya, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Walaupun biasanya yang mesra-mesra, romantis pengantin baru, ya nggak tuh? Musim hujan begini pengantin baru, mesra nggak hadirin? Oh mesra banget, musim hujan nih pengantin baru naik motor, ya enggak? Kata istri, bang di belakang dingin bang. Kata suami, peluk abang neng biar anget, gitu tuh ya enggak? Pengantin baru. Kalau pengantin lama, bang di belakang dingin nih bang. Kata suami, ikut aja sih lu. Udah tahu hujan bukannya di rumah, lu nggak boleh motor nyalah dikit sih lu main naik aja. Ya, itu masih pengantin lama, anak udah 3 tuh. Ya, tuh. Pengantin baru, mesra nggak bu? Pengantin baru, musim hujan nih. Pengantin baru, wah suami naik motor, dipeluk kencang banget tuh, emang nggak bisa napas suaminya. Ya, pengantin baru. Kalau pengantin lama naik motor,
Istri belum naik, motor jalan. Iya. Pas sampai rumah, lah mana dia bini gua? Ketinggalan di Al-Hakim. Jadi saya ulangi. Jadi berapa banyak laki-laki yang hebat didukung oleh pasangannya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Sering saya bilang, pernah saya bilang, doa istri mustajab, ya nggak Bu? Maka bapak-bapak kalau merasa Ustadz, kenapa ya kok karir saya nggak naik-naik ya Pak Ustadz? Jangan-jangan bapak tanya istrinya doanya apa istrinya gitu. Jangan-jangan istrinya berdoa, ya Allah suamiku cukup ya Allah, udah sekian ya Allah. Aku tahu kelakuannya ya Allah, udah cukup dah. Cukup ya Allah. Udah bapak udah nggak naik-naik, udah segini udah. Ya, doa istri mustajab ya. Kan pernah saya bilang ada suami istri pergi umroh, ya nggak tuh? Depan Ka'bah suaminya doa, istrinya mengaminkan. Yang kata suaminya doa tuh, istrinya amin ya Allah, amin, amin. Nangis istrinya amin tuh. Pulang umroh suaminya kawin lagi. Kawin lagi bang, kan kamu yang amin di depan Ka'bah katanya. Gitu. Maka ibu-ibu kalau suami doa dengerin Bu, dia minta apaan Bu? Kadang suami nakal juga, Allahumma ya Allah kawin lagi ini. Saya punya tetangga tuh ada di Mampang, ada seorang suami ahli ibadah dia. Dia punya duit berapa aja buat umroh hadirin, 1 juta buat umroh, cepet buat umroh. Ternyata istrinya namanya umroh hadirin. Istrinya namanya umroh, ya kan? Dia punya uang berapa aja buat umroh. Jadi ini yang pertama nih, pentingnya peranan Khadijah istri Nabi dalam perjuangan Nabi SAW. Maka begitu Khadijah wafat merupakan ujian yang berat buat Nabi, ya kan? Ujian yang berat, ya kan? Karena Nabi yang mengatakan Khadijah dengan hartanya semuanya tuh berkorban buat Nabi. Bahkan kata Nabi, darinya lah aku mendapatkan keturunan. Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah tuh istri di zaman susah, ya enggak? Sampai Nabi pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, semoga Allah merahmati Khadijah, kata Nabi, makamnya tuh Allah buatkan untuk Khadijah rumah di surga, ya kan? Karena semasa hidup dengan Nabi selalu yang dialami kesulitan berkorban untuk dakwah Islam. Khadijah radhiyallahu anha. Pelajaran kedua, mudah-mudahan sekali lagi rumah tangga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibu, Bu, ibu sama suami mesra-mesra boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Senderan sama suami, senderan gitu. Sama suami boleh, ya kan? Kata suami, sonoan ngapa gitu ah? Dulu abang demen banget bang, saya senderan. Lu dulu kurus, lu berdak gemuk, sonoan. Gue males. Merubah penampilan buat suami boleh nggak Bu? Sering saya bilang tidur Bu, sunahnya pakai minyak wangi, guyur minyak wangi Bu, biar suaminya seneng. Ini kagak pakai press-care nih, press-care selebar leher nih, press-care. Yang tutupnya merah tuh yang level 15 tuh, kalah tuh keripik maici itu pedasnya tuh. Tuh kan keripik maici yang pedas itu tuh, press-care. Suami cium dikit mesra, melepuh nih Neng. Apaan sih Neng? Press-care bang. Ganti dong yang lain. Besok ganti minyak tawon. Wah elah, ngap-ngapan suaminya. Ingat kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena kesempatan. Waspadalah. Ibu-ibu persaingan ketat, Iya kan? Ini pelajaran yang kedua. Pada peristiwa ini, ketika Nabi mendapatkan ujian tadi itu, hambatan, rintangan dalam dakwah, segala macam hiburan, apakah yang Allah berikan kepada Nabi? Jalan-jalan. Betul nggak Dirin? Diperjalankan Nabi. Apa pelajarannya Dirin? Saat kita kadang-kadang punya banyak masalah, mungkin kita perlu piknik kan Dirin? Ya, perlu jalan-jalan, perlu keluar, refreshing, melihat dunia luar, ya enggak? Nabi Muhammad luar biasa tuh ujiannya. Nabi dari Mekah, ya kan? Asra bi abdihi lailan, malam-malam berangkat kemana? Ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, ya kan? Jadi dalam kondisi ujian yang berat tadi, apakah hiburan yang Allah kasih? Jalan-jalan, bergerak hadirin. Kalau kita punya masalah, solusinya adalah bergerak. Perubahan hadirin, perubahan. Pernah saya bilang al-harokah barokah. Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah hadirin. Berubah itu baik. Jangan takut dengan perubahan. Jangan takut dengan perubahan hadirin. Ya enggak? Jadi kalau ada masalah apa solusinya? Oh kita perlu perubahan. Perlu, ya kan? Ini Al-Hakim
Setiap hari kita ibadah di sini, ya giliran sholat Idul Fitri di lapangan, ya nggak tuh? Di jalanan, ya ada perubahan hadirin. Islam agama yang mengajarkan kita untuk selalu berubah. Islam mengajak agama yang menyuruh kita untuk selalu bergerak. Sholat wajib di sini hadirin. Sholat sunnah disuruh ngapain? Geser. Kenapa begitu? Emang ini agama perubahan, ya nggak? Kita berangkat ke masjid dari satu jalan, pulangnya suruh ngapain? Ambil jalan yang lain. Apa sebabnya? Ini agama perubahan. Tadi bapak berangkat dari mana, dari sini? Dari sana. Terus pulangnya muter jalan tol. Sampai rumah ntar sore. Jangan takut mencoba yang baru gitu, hadirin. Al-harokah barokah, bergerak, hadirin. Yang bertahan, yang berinovasi, yang bertahan, yang beradaptasi di tengah pandemi COVID-19. Banyak bisnis yang berguguran hadirin. Siapa yang bertahan? Yang berinovasi, ya enggak? Yang penuh kreativitas, ya kan? Kayak sekarang, kemarin kita pengajian biasanya offline. Karena pandemi pengajian online, ya hadirin. Walaupun kalau boleh milih enakan offline hadirin. Ada susunya, ya enggak? Ya kan, sama snack, ini enggak ada snacknya. Ini kan ditayangan nasionalnya hadirin nih. Ini enggak ala hakim, enggak ada snacknya di meja. Ini nasional, nonton ini nasional. Saya kalau ngajar di Al-Aqsa ada roti sini di Al-Aqsa tuh. Saya cerita doang di Al-Aqsa nih. Al-Aqsa di Latino sini. Dia kalau ngaji tuh ada minuman, ada roti sini biasanya ya. Enggak tahu kalau hakim. Kayaknya ditaruh di mobil. Enggak, saya cerita doang. Apa dari itu? Jadi Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita kalau berhadapan dengan masalah berubah, bergerak, jangan diam aja hadirin. Al-harokah barokah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pergerakan memberikan keberkahan. Sama dengan peristiwa hijrah, ya enggak tuh? Dakwah di Mekah, Bantet tadi tuh sebelum Isra Mi'raj, Nabi dan sahabat hijrah ke Habasyah, ya enggak tuh? Nabi sendiri kemana? Hijrah ke Taif hadirin. Artinya pergerakan Nabi selalu lakukan gitu. Tidak mungkin Islam berkembang kalau umat Islam diem aja hadirin. Para sahabat lahir di Mekah, lahir di Madinah. Hari ini di manakah makam para sahabat hadirin? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, orang Madinah. Di manakah makam sahabat Abu Ayyub? Di Istanbul, di Turki hadirin. Ya enggak? Kok bisa di Turki hadirin? Ketika usia 80 tahun, dia mendengar hadis Nabi, kata Nabi, Konstantin akan ditaklukkan. Ya enggak? Sebaik-baik panglima pada saat itu, sebaik pasukan pada saat itu. Abu Ayyub 80 tahun termotivasi dengan hadis ini. Dia termasuk yang berangkat dalam ekspedisi membebaskan Konstantin. Gitu tuh. Tapi belum berhasil kan? Dia wafat dan dimakamkan, dia minta, aku mohon dimakamkan di lokasi yang terdekat dengan benteng. Maka kalau kita ke Turki kan sekarang ada masjid Abu Ayyub Al-Ansori, gitu tuh. Kok bisa di situ ya? Kalau kita ke Mesir ada makam Amr bin As, ada makam anaknya, ada makam Abdullah bin Amr ibn Al-As. Jadi sahabat lahir di Mekah, lahir di Madinah. Di manakah makamnya hadirin? Ada yang di Mesir, ada yang di Yaman, ada yang di Irak, ada yang di Turki. Mereka para petualang hadirin. Al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Jangan takut dengan perubahan. Agama Islam agama perubahan. Ini Pak Ustadz ceramah pakai pici ganti-ganti, ya enggak? Ini lagi ceramah gini nih. Ntar sembahyang Johor taikin dikit buat sujud hadirin. Kan gini ceramah ya. Kalau sembahyang taikin ya. Ini puyeng nih, undangan cancel gara-gara Covid. Gara-gara Covid cancel 2 tahun hadirin. Ya gitu. Jadi pergerakan. Yang bertahan di tengah pandemi siapa? Yang berinovasi. Betul nggak? Kan di tengah pandemi banyak pengusaha baru yang hadirin tuh. Ya kan? Biasanya tuh industri kreatif, ya kan? Di tengah pandemi ini orang jual ini segala macam hadirin. Termasuk dalam dunia dakwah. Ya kan, dakwah juga harus berubah. Ya kan? Tentu dakwah yang biasa seperti itu berjalan. Namun kita masuk era media sosial hadirin. Tantangan buat para dai sekarang adalah dakwah di era digital. Orang bilang content is the king. Sekarang yang bersaing adalah konten hadirin. Betul nggak? Sekarang semua orang punya channel di YouTube, semua orang punya channel TV, semua orang punya toko, semua orang punya akun Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Orang sering mengeluh, Pak Ustadz,
ini di internet, di YouTube segala macam, TikTok jelek-jelek Pak Ustadz. Kalau jelek kenapa kita nggak bikin konten yang bagus hadirin? Kenapa kita nggak bikin konten yang bagus? Content is the king. Cara yang paling cepat menyampaikan pesan sekarang melalui apa? Handphone. Semua orang pegang HP hadirin. Semua orang pegang HP. Dan sekarang perangnya perang konten, betul nggak? Iya kan? Kayak sekarang kita ikut berita semoga perang segera berakhir Rusia dengan Ukraina ya. Kan termasuk perang di media sosial tuh. Ya kan? Pihak Ukraina ngisi video bahwa beberapa tentara Rusia ketangkep, ya kan? Rusia nyebarin gambar gitu kan. Itu kan perang juga tuh di medsos tuh. Ya kan? Masing-masing mengklaim kan gitu. Kan itu penting juga untuk informasi ke dunia luar gitu. Rusia mengatakan kami tidak ngebom bangunan sipil. Kata Ukraina, oh bangunan sipil gitu kan. Intinya apa? Content is the king hadirin. Dan sekarang di era sekarang semuanya berubah, ya kan? Semuanya termasuk berdakwah. Saya yakin juga Al-Hakim sudah mengantisipasi kan. Kita punya channel YouTube, kita punya ini, kita punya segala macam dan lain sebagainya. Al-Harokah barokah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita tidak ada masalah apa tuh? Keluar, bergerak, jalan-jalan. Ya nggak Bu? Kayak kita di rumah tangga kadang-kadang bosen, boring, bete, ya nggak Bu? Apa kata istri? Bang, sekali-kali dong bang makan di luar, ya nggak? Suaminya ngapain? Lihat tikar depan rumah. Lu ngapain bang? Nggak kata makan di luar. Blow on amat sih bang. Oh no, di mall, di BSD, ya kan? Kadang-kadang bete hadirin. Apa kata istri? Sekali-kali dong bang, kita nikah 20 tahun. Kali-kali beliin aku bunga, ya nggak? Entar dah pulang kerja aku beliin deh bunga. Dibeliin bunga jiara tuh yang mau diaur. Neng, mau diaur mana neng? Aku mati banget. Suaminya orang kampung gak ngerti. Perlu variasi dalam rumah tangga hadirin. Al-harokah barokah. Ibu-ibu pakai jilbab, ibu-ibu muslimah pakai jilbab. Berubah-ubah gak Bu? Berubah-ubah. Dulu perempuan semua jilbabnya sama. Begini nih dulu, ya gak? Jangan dipoto nih, ya kan? Ya kan? Begini jilbab sama, ya gak Bu? Sekarang jilbab perempuan banyak gak modelnya? Ada yang di leher, dililit. Sampai gak bisa napas kadang-kadang. Iya gak tuh? Ada yang jilbab 3 lapis sampai kayak kado, ada gak tuh Bu? Iya kan? Walah, iya gak tuh? Begini. Iya kan? Untung bukan begini ada. Iya, iya kan? Jilbab macem-macem modelnya, iya gak tuh? Bu, dulu ibu pakai bros, di mana pakai bros? Di bawah leher ya? Sekarang bros di mana bros Bu? Di sini Pak Ustadz. Ada nggak pakai bros di atas? Pakai bros di pundak, ada nggak tuh? Ya kan? Ada di belakang pakai bros. Ada emak-emak pakai bros ngaji 3 pakai bros. Iya miring begini nih. Mau kemana Bu Haji? Wah Al-Hakim kan. Ada Islamiyah tuh miring pakai bros 3 nih. Jangan takut dengan perubahan hadirin. Jangan takut dengan perubahan. Ya enggak? Jadi kita punya pemimpin sekarang si A, besok si B, bergantian biasa aja hadirin. Jadi pergantian itu penting hadirin, jangan takut dengan perubahan. Gitu tuh, ya kan? Artinya kita punya banyak pemimpin yang keren-keren hadirin. Orang bilang mohon maaf sekali lagi, semua presiden kita keren-keren hadirin, ya enggak? Pak Soeharto luar biasa jasanya kan. Cuman orang bilang kekurangan cuma 1 hadirin, kelamaan. Ya enggak? Beliau luar biasa jasanya kan, gitu. Semua dari zaman Pak Harto semua presiden RI keren-keren hadirin. Ya enggak? Ya kan? Tapi mungkin kalau kelamaan jadi masalah gitu. Ya gitu. Ya kan? Ya biasa aja berubah gitu, biasa aja berubah. Ya enggak? Ntar si ini ganti. Pergantian tuh hal yang biasa. Al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Ya kan? Jangan takut dengan perubahan. Ada kawan kita kalau makan nggak pernah berubah. Kalau kita ke restoran Padang hadirin, itu lauk banyak nggak tuh? Ada ayam goreng, ayam bakar, ayam pop, ayam gulai, ada ikan goreng. Banyak, ada kawan kita makan gak pernah berubah hadirin. Udah, biasa ya dah. Telur dadar sama kuah rendang, itu doang hadirin. Gak pernah berubah seumur hidup gitu. Enggak, boleh gak diganti hadirin? Minimal toppingnya dah, udah. Telur dadar sama kuah gulai, gitu ya gitu. Ingat, cobain hal yang berbeda hadirin. Bagaimana kita mau kreatif kalau melakukan hal yang sama terus-terusan. Ingat, dulu Andi F. Noya, dia kan dulu kribo, ya hadirin. Pokoknya ikonnya Andi F. Noya, Kick Andy, penampilannya kribo. Kenapa dia botak hadirin sekarang? Kenapa dia pelontos hadirin? Untuk bertahan hadirin. Iya enggak? Untuk bertahan, iya enggak?
Orang tuh perlu perubahan. Orang senang dengan yang baru-baru, ya kan? Jadi kan dulu ikonnya rambutnya, ya nggak tuh? Sekarang malahan justru ikon yang hilang, hadirin, ya nggak tuh? Al-harokah barokah, ya kan? Ronaldo, yang hadirin, dia main di klub Real Madrid, hadirin, MU, Real Madrid, Juventus, ya hadirin. Balik lagi ke MU, hadirin, walaupun kalah sama Liverpool kan, gitu kan? Semalam menang 10-11, hadirin, ada penalti, ya kan? Penalti nggak bisa habis malam tuh. Apa artinya ada perubahan? Orang bilang liga sepak bola yang paling rame, paling mahal liga apa, hadirin? Liga Inggris. Apa sebabnya mahalnya? Karena yang juara ganti-ganti, hadirin. Yang paling bete Liga Spanyol katanya tuh. Kalau nggak Madrid, Barcelona. Itu doang, hadirin. Jadi orang mau bosan nontonnya gitu tuh. Al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik, gitu. Tapi walaupun Real Madrid pernah juara Eropa, Real Madrid belum pernah juara Liga 1, hadirin. Persija pernah, hadirin. Persija pernah juara Liga 1 ya, Real Madrid nggak pernah. Ya, apa tadi itu? Kita kembali pelajaran yang kedua, al-harokah barokah. Jangan takut dengan perubahan. Jangan di rumah tangga kita, di lingkungan, di masjid, ya kan? Mungkin kita mengadakan acara perlu beragam variasi gitu, ya kan? Bagaimana cara kita mengajak anak-anak remaja mau ke masjid, hadirin? Ya kan? Tentu dakwah di kalangan remaja berbeda dengan dakwah di kalangan orang tua, betul nggak? Ya kan? Perlu ada, ya kan anak remaja tuh kreatif segala macam, ingin segala macam gitu. Ya kan? Jadi tentu ada penanganan yang berbeda. Yang terakhir, pelajaran dari Isra Mi'raj, pulang Isra Mi'raj, apa oleh-oleh Nabi? Salat. Ya nggak tuh? Ketika kita mendapatkan beragam ujian, apa solusinya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Seolah-olah ketika Nabi sedang susah-susahnya tuh pulang Isra dan Mi'raj, apa oleh-olehnya? Sholat. Bahkan ada riwayat kata sahabat Nabi Muhammad, idza hazabahu amrun badara ila sholah. Nabi kalau punya banyak urusan, Nabi ngapain? Nabi langsung sholat. Bukan sholat wajib, sholat sunnah. Sholat wajib udah wajib, ya nggak tuh? Sholat jadi penolong, hadirin. Apapun yang kita lakukan, mulailah dengan sholat. Imam Malik bin Anas, syekh dalam mazhab Maliki, dia punya kitab Muwatta Imam Malik, betul nggak tuh? Setiap Imam Malik ingin memasukkan satu hadisnya ke dalam kitab Muwatta, beliau ngapain dulu? Sholat 2 rakaat, gitu. Saya punya guru ngajarin, Saroni, kalau mau ngajar biasain sebelum ngajar sholat dulu 2 rakaat, agar Allah berikan kemudahan. Mana dalilnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya kadang ada acara akad nikah, suka di masjid kan, saya tanya pengantin laki, ente punya wudu nggak? Punya Ustaz, sholat dulu gih. Mudah-mudahan rumah tangga ente sakinah. Diawali dengan sholat. Mana dalilnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Orang mau pergi musafir, hadirin, mau keluar kota, sebelum berangkat ngapain? Sholat 2 rakaat, hadirin. Mana dalilnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Musafir sebelum berangkat sholat 2 rakaat, agar Allah berikan kemudahan. Kita mau buka toko, membuka cabang, buka kantor baru, kadang-kadang semua udah kita lakukan, hadirin. Kita udah survei lokasi, udah segala macam, udah analisa, ya nggak? Segala macam kita lakukan, tanya pakar, tanya ahli, mau buka toko baru segala macam. Yang paling penting kita nggak lakukan, apaan? Sholat, hadirin. Ya nggak? Sholat istikharah, ya nggak tuh? Ya kan? Sholat minta sama Allah, ya kan? Kan ada hadisnya, kata Nabi SAW. Idza khuyira kana Rasulullah idza khuyira baina amrayni, kata Nabi, idza hamma ahadukum bil amri falyarka raq'ataini min ghairil fard. Kalau kamu bingung dengan pilihan, kata Nabi, salat 2 rakaat, gitu tuh. Kita mau ada urusan, mau buka kantor baru, buka toko, mulai usaha, pindah kerja, salat 2 rakaat, istikharah, hadirin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apapun yang mau kita lakukan, mulailah dengan sholat, hadirin. Allah yang nyuruh tuh agar Allah berikan kemudian sholat sebagai penolong kita. Kadang-kadang semua hal udah kita lakukan, sholat yang belum, hadirin. Tadi kan punya pilihan-pilihan, kita nanya ahli, nanya pakar segala macam, survei, sholat istikharah dia nggak kerjain. Minimal pada perkara yang penting-penting ya. Kalau yang perkara sederhana boleh langsung lah. Bapak naik pesawat nih, tanya pramugari, chicken or beef? Maaf ya Mbak, saya mau istikharah dulu. Pesawat keburu turun, hadirin, ya enggak? Keburu nyampe ke pesawat.
Jadi pentingnya tuh sholat gitu, sholat, ya kan? Pada peristiwa kalau kita umroh, kalau kita haji, salah satu tempat ziarah adalah Masjid Sab'ah, wilayah Khandaq ya. Di Khandaq dulu ada namanya Masjid Sab'ah, Masjid 7. Kalau Bapak Google, ditulis di Google tuh cerita Masjid Sab'ah di 7. Ketika Nabi Muhammad menggali parit, kan mau diserang kota Madinah tuh. Kan strateginya menggali parit, perang Khandaq, ya kan? Menggali parit, Nabi membuat ada 7 benteng, 7 tempat jaga, 7 pos. 1, 2, 3, ada 7 pos penjagaan. Di sini Salman, di sini Abu Bakar, di sini Umar. 7 orang sahabat jadi jaga-jaga pos. Jadi ada parit gitu kan, ada lubang, dibikin 7 pos. Sahabat sambil nunggu di pos, sambil ngapain hadirin? Sholat. Lama-lama terkenal jadi masjid. Namanya Masjid Sab'ah 7 ya, 7 masjid. Namun sekarang oleh pemerintah Saudi udah diratain sebagian tuh. Dibangun satu yang gede. Dia kalau kita ke Khandaq tuh ya kan, biasanya kalau orang umroh sama travel cuman lewat doang kan hadirin. Kalau bisa minta hadirin, tuh orang tolong dong turun. Biar bisa tahu ceritanya itu di Masjid Sab'ah gitu. Kita ngelihat ada satu yang masih tersisa tuh. Di atas bukit tuh, ya kan, Masjid Sab'ah. Kalau Bapak googling di Google ada tuh. Cerita, ada beberapa fotonya juga Masjid Sab'ah. Itu aslinya bukan masjid, aslinya apaan? Pos penjagaan. Sahabat sambil jaga-jaga sambil ngapain? Sholat hadirin gitu tuh. Kalau kita kan jaga pos ngapain? Pengen gaple hadirin. Ya enggak, sama belau sini ya. Ambil karambol dah, ya kan. Dibiru-biruin tuh muka maling yang jaga-jaga hadirin. Ya enggak. Wasta'inu bisabr. Jadi benar-benar sholat sebagai penolong gitu tuh. Ya kan, Imam Malik bin Anas tadi itu, para sahabat di cerita Masjid Sab'ah, ya kan. Kalau bisa hadirin, setiap kita kemana-mana mampir, kunjungilah masjidnya. Bapak ke kota manapun nih, mampir ke masjidnya. Betapa pentingnya masjid dalam kehidupan seorang muslim. Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil, seolah kata para ulama, pentingnya masjid menjadi tempat landasan hadirin itu. Semuanya bermula dari masjid hadirin. Dari sinilah kita memulai hadirin ini. Memulai mengembangkan ekonomi umat, mengembangkan perpolitikan umat Islam. Semua bermula dari masjid. Minal Masjidil Haram. Maka kalau kita kemana-mana, mulailah usahakan mampir ke masjidnya. Kita ke kota manapun hadirin nih. Ke kota manapun, yang pertama kita cari apaan? Masjid. Mirip banget Jamaah Al-Hakim. Al-Hakim kalau cara gathering jalan-jalan pasti kita cari masjid. Mbak, di mana ya Mbak masjid? Mau sembahyang Pak Haji? Enggak, mau rebahan dikit Mbak. Pegal banget mau numpang ngecas HP. Jadi masjid penting banget, penting masjid, ya kan? Yang pertama dari, mungkin masih banyak lagi hikmah yang lain. Saya 3. Yang pertama saya ulangi, hikmah Isra Mi'raj, betapa pentingnya peranan istri bagi kesuksesan suaminya. Cerita Khadijah. Yang kedua, bahwa apa hiburan yang Allah kasih ketika tadi itu Nabi dalam gundah gulana, jalan-jalan hadirin, keluar bergerak ya enggak, kayak tadi berumah tangga ya enggak Bu, kadang kita di rumah bete, bosen. Saya terus terang paling seneng jalan-jalan sama ibu-ibu. Kalau sama ibu jalan-jalan enak hadirin, banyak makanan ya enggak Bu, dari mulai keluar masuk tol nih sampai malam pulang makanan nggak habis. Cuman kalau sama ibu repotnya, sama ibu Haji Stalim tuh repotnya tuh pipis mulu. Nggak boleh ada toilet dikit, isi bensin nih. Tat, ada toilet Tat? Ada Bu. Yang nanya atuh, turun semuanya. Kadang-kadang tuh, ya enggak. Tapi enak tuh sama ibu-ibu. Ibu tuh kompak kalau jalan-jalan, ya kan. Kalau kita jalan-jalan nih, Bapak ke puncak nih. Sunnahnya kalau naik mengucapkan apa tuh? Tanjakan. Allahu Akbar. Turunan tasbih, subhanallah. Jadi kalau pas ke puncak naik nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pulangnya ngapain? Sebenarnya begitu sunnahnya. Ini pas naik nyanyi mulu, tenang, tanah. Pas pulang pada mabok, berzikir tuh orang Islam itu zikir. Ada rombongan Haji Stalim ibu-ibu jalan-jalan ke Ancol, ke Dufan, naik kora-kora. Pas naik, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Kata yang jaga, wah Haji Stalim kayaknya nih, Haji Stalim jalan-jalan nih. Gitu hadirinnya gitu. Jadi kadang-kadang perlu keluar, refreshing, ya nggak nih? Isra Mi'raj, Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha. Yang terakhir pelajarannya pentingnya sholat sebagai salah satu penolong buat kita. Wasta'inu
bisabri was. Apapun yang akan kita lakukan, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Apapun yang akan kita lakukan, kita pengen usaha kita maju, kata dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, ini hadis qudsi, akfini bi arba'i rakaatin akfika ila sairi yaumika. Cukupkan untukku 4 rakaat di pagi harimu, aku cukupkan keperluanmu sepanjang harimu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad yang menjadi dalil katanya sholat duha memperlancar rezeki. Ustadz, dari mana dalilnya sholat duha memperlancar rezeki? Hadis ini nih, cuma satu hadis dari Imam Ahmad. Cukupkan untukku 4 rakaat di pagi harimu, aku cukupkan untukmu kebutuhanmu sepanjang hari. Gitu. Wasta'inu bisabri. Jadi apapun yang akan kita lakukan, mulailah dengan melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Ini hari libur, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ini cerita baik, sampaikan ke anak-anak kita, hadirin. Ceritakan tentang Isra dan Mi'raj, ya kan? Ceritakan tentang sholat, ceritakan tentang Nabi SAW, agar hari ini menjadi hari mencintai Rasulullah SAW. Demikian, silakan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menambahkan kali? Baik, kita doa sama-sama ya, biar sehat panjang umur. Yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi punya urusan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allah jadikan para pemimpin kita diberikan taufik dan hidayah. Jadikan negara kita negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jauh, mudah-mudahan konflik yang sedang terjadi di dunia dimanapun, di Palestina hadirin, juga termasuk konflik dimanapun, insyaallah segera berakhir ini konflik, dan insyaallah masuk di bulan suci Ramadan dalam keadaan yang lebih baik. Silakan masing-masing menyebutkan nama ayahnya, nama ibunya. Kalau masih hidup semoga panjang umur. Yang udah meninggal dunia Allah jadikan kubur ayah kita, kubur ibu kita taman-taman surga. Silakan masing-masing menyebutkan nama orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ja'alna muqimas shalah. Rabbi ja'alna muqimas shalah. Rabbi ja'alna muqimas shalah. Wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi zawajina wa barik lana fi hayatina, barik lana fi umrina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi kulli syai'in a'taitana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami. Berkahilah rumah tangga kami, berkahilah anak-anak kami, berkahilah umur kami, berikan keberkahan di rumah kami, berikanlah keberkahan pada harta yang kau berikan kepada kami, berkahilah semua apapun yang kau berikan kepada kami, berkahilah Masjid Al-Hakim, berikan keberkahan kepada jamaahnya, berkahilah lingkungan kami. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf banyak kalimat yang kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Masya Allah. Terima kasih.